Iya, Shalom. Apa kabar Ibu Siti? Puji Tuhan, Pak. Baik. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Semangat ya, Bu. Sukacita ya. Sukacita selalu, Pak. Ya, bersama Tuhan Yesus ya. Sukacita karena banyak uang apa karena apa nih, Bu? Karena kasih karunia Tuhan, Pak. Iya, Tuhan Tuhan yang mana nih, Bu? Tuhan Yesus, Pak. Tuhan yang hakiki, Pak. Tuhan yang nyata. Oke, ya. Karena ada banyak orang memprediksikan banyak Tuhan ya. Jadi kita harus jelas dulu. Tuhan yang mana supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan orang tahu bahwa Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Jadi Iya, Pak. Tuhan yang benar, Tuhan yang memang benar-benar penuh dengan kasih sayang. Oke Ibu, tidak berlama-lama lagi, ruang dan waktu saya serahkan kepada Ibu. Ibu ceritakan mulai dari latar belakang Ibu, bagaimana Ibu di dalam Muslim dulu, dengan didikan seperti apa, dan kemudian bagaimana Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Silakan Ibu Siti. Salam, selamat malam saudara-saudara. Kenalkan, nama saya Siti Amanah. Saya dilahirkan dari kecil, didikan dari seorang Muslim. Bapak ibu saya seorang Muslim, dan kami sekeluarga termasuk tokoh Muslim di tempat kami. Kami dulu dari kecil memang diwajibkan harus ke pesantren, harus segala macam, harus benar-benar, dan pendidikan Islam itu harus benar-benar wajib bagi kami gitu, karena memang keluarga kami memang keluarga Muslim dari kakek, nenek, semuanya. Bahkan tokoh Muslim yang cukup ternama di tempat kami, di kabupaten kami, di kecamatan kami. Bahkan keluarga kami pun mempunyai sebuah yayasan Islam Al-Hasaniyah. Di situ berdirilah SD, SMP, panti asuhan juga. Dan kita sebagai anak cucunya wajib di sana untuk dididik. Gitu. Dan saya juga nggak nyangka kalau kehidupan saya sekarang bisa menerima Tuhan Yesus, saya juga nggak nyangka. Awal dari kecil kita dibiasain pergi mengaji ke surau gitu. Setiap habis maghrib itu emang kegiatan yang rutin, nggak boleh enggak. Tapi entah mengapa saya itu selalu pergi-pergian kalau disuruh, sedangkan guru surau itu kakek saya sendiri, kakek kandung saya sendiri. Bahkan kiai di situ juga kakek saya sendiri gitu. Dan saya juga setiap ada ngaji atau belajar sholat, belajar apa gitu, kegiatan untuk Islam, ada aja saya kelakuan saya waktu itu. Dan sudah mulai menganjak dewasa, saya harus sekolah di SLTP tempat kita sendiri, SLTP Islam juga, dan harus mondok gitu. Dan itu emang harus wajib, pesantren bagi keluarga saya itu wajib, nggak boleh tidak gitu. Tapi selama ini karena kita merasa itu pesantren kita sendiri ya, mungkin saya berpikirnya itu kan guru-gurunya juga guru-guru itu kan karena punya sendiri ya, mungkin belum punya keluarga, jadi agak sombong atau gimana gitu ya. Nah akhirnya saya harus pesantren lain gitu, tapi saya nggak pernah mau gitu. Akhirnya tetap aja saya ditaruh di pesantren sendiri, dididik dari keluarga sendiri, tapi entah mengapa ya, saya juga nggak tahu, di situ saya harus kayak merasa beda gitu. Terus akhirnya setelah menginjak dewasa, lulus SMA tahun 2002, waktu itu saya harus pergi ke Timur Tengah. Karena saya udah merasa nggak nyaman dengan pendidikan. Saya harus belajar Alkitab, saya harus belajar, kalau di Muslim ada istilah kitab taklim waktu itu ya, dan saya nggak pernah mau belajar itu gitu. Dan ada istilah kitab kuning gitu. Dan mendingan saya pergi kerja aja lah daripada saya harus disuruh belajar kayak gini, pusing kepala saya gitu. Nah kebetulan perginya saya itu ke Timur Tengah gitu. Nah pas di Timur Tengah itu saya di sana itu, majikan saya itu customer user saya itu nggak pernah bisa menulis huruf kapital, dan saya yang harus nulis kalau dia mau keluar negeri atau mau kemana naik pesawat, itu harus saya yang suruh nulis. Hingga pada akhirnya setiap liburan di Timur Tengah itu, kalau liburan kan panjang, ada 3 bulan hingga 4 bulan di sana. Nah itu kita harus pergi ke Mekah gitu. Nah setiap liburan user saya itu ngajak ke Mekah dan kita diajak umroh. Dan setiap perjalanan kita disuruh baca
apa itu namanya, kalau kita mau umroh itu labbaik Allahumma labbaik kayak gitu. Nah, itu pun harus bisa waktu itu. Nah, sedangkan saya merasa nggak bisa, tapi kita harus bisa, harus hafal, ini harus hafal gituin. Karena itu emang wajib. Terus sampai sana suruh mandi, terus suruh bercukur segala macam. Nah, saya nginep itu di samping Mekah kan dulu waktu tahun 2003, 2004 itu kan masih banyak orang jualan. Masih di pinggir-pinggir jalan itu masih jualan. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada karena udah pelebaran jalan ya. Itu sebelum masuk pintu King Abdul Aziz itu di Baitul Rahman di Mekah sana. Nah, sudah gitu saya disuruh setiap, ayo Siti kamu harus ke Mekah, kamu harus sholat ke Mekah, kamu harus ini ke Mekah sama majidah sama user saya itu. Terus saya bilang, oh iya mem gitu kan. Waktu itu ya saya berangkat dari situ, tapi saya nggak, kadang kalau sama user saya sampai gitu. Dan kalau sampai sana kan harus umroh ya. Nah, umroh pertama itu saya masih biasa saja. Terus setiap saya suruh ke masjid, saya selalu hanya sampai pintu King Abdul Aziz, akhirnya saya keluar lagi. Tapi ya sholat ya tuf gitu. Tapi udah gitu ya udah keluar lagi. Mungkin lihat-lihat itu sepanjang jalan sampai ke hotel gitu kan, selama 3 bulan kan di sana kan di Mekah itu. Tahun kita balik, tahun berikutnya begitu lagi, itu lagi kita umroh lagi. Itu waktu itu saya berada di Al Qasim. Nah, udah 2 tahun di Al Qasim, terus user saya pindah ke Riyadh. Nah, kita ada di Riyadh selama 3 tahun. Nah, pas kebetulan setiap tahun pokoknya kita liburan umroh harus umroh gitu. Itu harus wajib kata user saya. Sampai pada akhirnya setelah 3 tahun itu saya pernah bermimpi gitu. Bermimpi itu habis umroh, dan mimpi itu saya di Mekah juga. Habis itu karena saya merasa capek, katanya saya mau pakai kursi roda aja lah. Karena capek mendingan saya bayar 100 real tapi saya didorong kursi roda. Waktu itu pikiran saya kayak gitu. Nah, udah gitu akhirnya saya pulang ke penginapan, ke hotel itu. Saya malam tidur itu saya bermimpi. Saya bermimpi itu didatangin seorang laki-laki, rambutnya sebau lah ya. Nah, itu pakai jubah. Nah, saya cuma dielus tuh kepala saya. Tapi perasaan damai banget, adem banget. Nah, ini siapa gitu. Nah, karena pikiran saya waktu itu mungkin hanya sekedar bunga tidur. Bu, biarinlah, untuk apa juga dipikirin, toh saya juga nggak tahu, tapi siapa ya. Tapi selalu ada berpikir, kok saya disentuh merasa adem banget, perasaan itu adem pokoknya. Nggak bisa lah diucapin dengan kata-kata, pokoknya perasaan itu damai banget. Nah, itu kan umroh yang ke-5 ya. Nah, udah gitu, saya udah balik lagi, kebetulan waktu itu user saya bilang, kita harus pindah ke Dammam ya, itu perbatasan Bahrain, karena saya harus ditugasi di sana. Dan kita kalau mau jalan ke Kuwait pun enak, pakai mobil aja cuma 4 jam, gitu ngomongnya. Nah, udah tuh akhirnya kita pindahlah ke Dammam, gitu. Jadi ditanya, Siti kamu masih mau kan bekerja sama saya, sedangkan kamu udah 5 tahun, gitu kan. Ya nggak masalah, karena pikiran saya daripada saya pulang juga dipondok-pondokin, itu pikiran saya. Yaudah saya tuh kerja di situ, tapi setiap user saya mau ke Turki, mau ke Yaman, mau ke Mesir, ke Lebanon, saya selalu yang suruh ngisi itu gitu. Nah, di sana dia bilang, ayo kita nanti liburan nanti ke Mekah lagi. Nah, di Mekah itu saya berharap mimpi yang sama, karena perasaan itu mendamai banget. Karena berharap mimpi itu mimpi yang sama yang pernah 1 tahun lalu saya alami. Nah, di saat itu, tapi kok nggak mimpi lagi, hingga udahlah, mungkin waktu itu cuma sebatas bunga tidur. Gitu. Udah gitu, akhirnya mimpi yang ke-7 pun saya juga sama, nggak dimimpiin, tapi akhirnya saya pulang ke Indonesia, dan udah pulang ke Indonesia, saya menikah pada tahun 2009, akhirnya saya punya anak, karena ada problem rumah tangga, dan mama saya merasa bangga dong, saya udah umroh, udah apa, waduh ini benar-benar, karena emang keluarga saya emang itu harus benar-benar suatu kebanggaan gitu, apalagi itu anak saya masih gadis sudah bisa umroh 7 kali gitu. Keluarga saya merasa bangga waktu itu sama saya, benar-benar suka banget gitu, bahagia banget gitu. Akhirnya saya nikah
di umur apa namanya di tahun 2019 saya nikah, 2009 saya nikah, terus akhirnya pernikahan saya nggak berjalan lama, akhirnya kami bercerai, akhirnya saya kembali lagi ke Singapura. Gitu. Nah, saat di Singapura ternyata saya mengalami mimpi yang sama. Didatanginlah seorang laki-laki, tapi laki-laki ini yang pernah datang waktu itu berapa tahun yang lalu. Gitu. Saya mimpi itu lagi, gitu. Sama mimpi itu saya cuma disentuh kepala saya, dielus, dan akhirnya tapi perasaan damai banget pokoknya itu perasaan. Dan waktu itu saya belum paham itu siapa laki-laki itu dan apa namanya maksudnya apa, tapi kok ini pernah datang waktu itu. Tapi perasaan damai itu memang benar-benar luar biasa gitu, dan nggak bisa diituin dengan kata-kata gitu. Dan karena di Singapura kan user saya juga sama, dia nggak bisa berbahasa Melayu karena dia orang Yaman gitu. Nah kebetulan waktu itu saya bisa berbahasa Arab karena 7 tahun di Arab, otomatis saya bisa berbahasa Arab. Nah akhirnya user saya karena di Malaysia di Singapura nggak bisa bahasa Melayu, akhirnya saya kerjalah sama dia, dan dia buka restoran di Marina Bay gitu di Singapura. Dia buka restoran di sana 1,5 tahun lah saya bekerja sama dia. Terus akhirnya tapi saya itu benar-benar tersiksa dengan mimpi itu, tapi semakin penasaran gitu karena itu udah 2 kali saya mimpi kayak gitu. Nah pada akhirnya saya akhirnya ngomong apa ini yang namanya Yesus kali ya gitu, tapi nggak berpikir karena Isa Al-Masih, taunya saya kan bukan Yesus, taunya saya Isa Al-Masih gitu. Dan saat di Singapura juga saya selalu ikut. Halo, Ibu Siti. Ya. Ibu Siti. Ya. Bu, bisa dengar suara saya, Bu? Ya, bisa, Pak. Ya, Ibu bisa pakai handset, Bu, hands free. Soalnya suara Ibu ini menggema, Bu. Coba tolong pakai hands free dulu kalau bisa. Iya, ya, Pak. Supaya suaranya jelas gitu loh. Iya, Pak, bentar. Ya, coba, Bu. Ya, teman-teman mohon sabar sebentar ya, karena ini sinyal lagi kurang stabil. Kita lagi upayakan supaya siaran ini bisa terdengar dengan baik ya. Halo. Ya, bisa dengar Ibu? Iya, bisa. Ya, Pak. Ya, oke, Bu. Ya, oke, Bu. Dilanjutkan, Bu. Kalau bisa diulang sedikit, Bu. Soalnya tadi ini suaranya agak kurang ini. Ini mic-nya agak didekatin, Bu. Kayak begini ya. Kayak begini, Bu, ngomongnya supaya agak ini suaranya agak jelas. Oke. Halo. Ya, udah jelas, Pak? Bagus. Iya, silakan, Bu. Oke. Nah, waktu silakan. Itu saya kembali ke setelah saya bercerai, akhirnya kan saya ke Singapura. Nah, di Singapura itu setelah hampir 1 tahun lah ya, saya itu bermimpi lagi, tapi mimpi itu mimpi yang sama, yang seorang laki-laki datangin saya dan dia mengelus kepala saya gitu. Loh, kan ini pernah mimpi yang pernah saya alamin ya waktu itu berapa tahun yang lalu. Saya berpikir gitu. Nah, sudah gitu kok merasakan damai banget gitu. Dan pokoknya perasaan damai itu sama seperti yang pertama kali saya alamin gitu. Perasaan mimpi itu pokoknya damainya itu sama persis pokoknya seperti yang waktu itu pernah saya alamin waktu setelah saya umroh gitu. Nah, setelah itu saya berpikir apa ini namanya Yesus ya? Tapi masa sih Yesus? Kan nggak ada Yesus pikiran saya. Kan taunya saya itu bukan Yesus, taunya saya itu Isa Al-Masih gitu waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu user saya orang Yaman dan kita itu user saya kan nggak bisa bahasa Melayu. Dan akhirnya kita berbahasa karena saya bisa bahasa Arab, ya udah akhirnya kita kerjalah sama user itu kan selalu kan karena dia buka restoran di Marina Bay gitu. Selama 1,5 tahun saya bekerja. Tapi selama itu saya mulai berpikir karena di Singapura kan negara bebas ya. Jadi saya bisa pergi kemanapun gitu. Saya berpikirnya gini, saya pernah ngomong sama teman, saya pengen masuk Kristen tahu. Entah mengapa omongan itu tiba-tiba keluar sendiri. Saya juga nggak tahu. Terus teman saya jawab, lu jangan gila lu. Saya Siti, karena kamu itu kan orang Islam, nanti kamu dibilang kafir lu, nanti kamu dibilang murtad lu, gitu.
gituin waktu itu. Nah, enggak cuman bercanda. Tapi hati saya nggak tahu. Dan saya juga selama di Singapura mendengar tausiah juga, Mas, udah beda, rasa itu udah beda gitu. Karena ada perbedaan mungkin atau dengan hati saya udah mulai beda gitu. Jadi kalaupun saya dengerin tausiah pun saya lebih damai dengan laki-laki yang dalam mimpi itu gitu. Nah, makanya akhirnya saya balik ke Indonesia. Saya balik ke Indonesia waktu itu 2015 mau masuk 2016 lah ya akhir tahun. Nah, disitulah saya mulai berteman, tapi kebetulan itu teman saya banyak kan yang Kristen gitu. Jarang saya punya teman orang Islam di Jakarta itu. Akhirnya saya berteman, mencari tahu hingga saya punya teman di Bekasi pun dia orang Kristen. Saya bilang saya pengen tahu ke gereja gitu. Ya hayu, nggak apa-apa gitu. Enggak, nanti saya diusir kan saya bukan orang Kristen. Saya bilangnya gitu. Hingga saya akhirnya itu nggak pernah terjadi saya ke gereja. Akhirnya tapi saya semakin penasaran gitu hingga akhirnya saya ketemu seorang laki-laki karena dulu dia kerja satu kantor dengan saya waktu itu di Jakarta Timur. Saya ketemu seorang laki-laki dan laki-laki itu sekarang menjadi suami saya dan dia itu orang Batak gitu ceritanya, tapi dia nggak pernah menginjilin saya gitu, dia nggak pernah menginjilin saya. Jadi setiap karena suami saya orang Nasrani, saya selalu kan dia punya Alkitab, karena saya selalu penasaran, lihat-lihat di Google soal Kristen, lihat-lihat di Google, dan saya waktu itu belum tahu caranya download Alkitab di Play Store atau apa itu, saya nggak mudeng, belum paham soal itu, dan taunya saya suami saya punya Alkitab, saya curi-curi baca gitu, tapi saya nggak mau ketahuan dia gitu. Nah, saya baca pertama juga yang pertama saya baca soal Kejadian, terus saya cari-cari intinya yang soal Yesus gitu. Tapi saya waktu itu bukan Yesus nyarinya, Isa Al-Masih gitu. Lah, kok nggak pernah ada ya Isa Al-Masih gitu dalam hati saya ini di Alkitab gitu. Tapi saya semakin penasaran. Tapi saya selalu mencari sendiri. Dan waktu itu pernah suatu saat saya bilang ke suami saya begini, karena dia orang Batak kan kita manggilnya abang ya, abang. Kan suami saya kalau manggil saya bukan Siti Amanah tapi dengan nama kelahiran saya Septi gitu. Bang, Septi pengen masuk Kristen tahu. Nah, itu bukan malah direspon gitu, malah saya dicuekin, malah saya dimarahin. Kamu nggak usah deh main-main soal agama, jangan gara-gara karena nikah sama saya atau karena kamu hidup sama saya terus kamu mau masuk Kristen, kamu jangan main-main agama, jangan main-main keyakinan gitu. Malah saya didiemin gitu. Nah, udah saya cuekin itu. Terus selang beberapa bulan lagi saya ngomong lagi, abang beneran deh Septi pengen masuk Kristen, tapi nggak direspon, dicuekin gitu, bukan dijawab atau apa, selalu saya dicuekin. Akhirnya saya juga punya teman lagi perempuan orang Batak, saya ngomong lagi, say, gue pengen ke gereja tahu, boleh nggak? Ya ayo say, ayo ke gereja nanti hari Minggu sama saya gitu. Tapi dia nggak berangkat lah, gimana saya mau berangkat kalau dianya sendiri nggak berangkat, katanya dia mau ketemu temen lah atau mau ketemu rekan bisnis lah apa waktu itu. Nah, karena waktu itu katanya teman saya, enggak, aku mau kerja aja dulu soalnya kan saya ada acara gitu. Ya udahlah, nggak usah, nggak jadi ya juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi semakin penasaran, selalu penasaran saya itu. Tapi kok nggak ada yang benar-benar serius ngajak ke gereja saya gitu. Hingga kebetulan di depan kontrakan saya itu ada orang Nias gitu. Dia kebetulan juga orang Kristen kan. Nah, saya datang, tante, boleh nggak saya ikut ke gereja? Oh, nggak apa-apa tante, ikut aja, ayo. Nanti hari Rabu kita ada doa loh, ada itu, masuk aja, ayo ikut gitu. Tapi setiap hari Minggu nanti ya tante jam 10 jam 9 kita berangkat ke gereja. Soalnya ibadah jam 10 katanya. Nanti dulu deh, kayaknya belum siap. Lah, kok gantian saya yang nggak mau gitu. Tapi saya semakin penasaran gitu. Tapi orang Nias itu selalu ngajak, ayo tante, ayo barengan sama kita, nggak apa-apa, naik gojek aja kalau nggak ada motor. Karena kebetulan waktu itu kita memulai dari nol dan kita belum punya apa-apa kan gitu kan. Jangankan motor, sepeda pun kan nggak punya. Jadi waktu itu udahlah, nanti aja kali ya gitu.
saya mau belajar aja deh lewat apa, saya mau searching aja sendiri, saya mau cari gitu. Nah udah gitu, tapi perasaan di hati itu penasaran makin kuat, kayak aduh saya sih siapa itu. Nah saya dimimpiin lagi tuh hal yang sama, karena semakin penasaran, saya dimimpiin lagi hal yang sama, laki-laki itu berjubah itu, tapi nggak tahu kayak gimana ya, pokoknya laki-laki itu sama berjubah dan jubahnya juga sama, tapi dia udah nggak mengelus kepala saya, dia datang itu tapi memegang tangan saya dilihatin, itulah lihat itu Bethlehem. Nah, saya bingung, Bethlehem itu apa, saya bingung dong, loh saya itu nggak tahu Bethlehem itu apa ya, saya bilang gitu. Tapi di situ tuh indah banget, dan serasa eh, serasa di apa namanya, laki-laki itu bikin damai aja, walaupun saya ada di dekatnya itu, saat dituntun pun berasa damai banget, pokoknya damai yang selama ini saya rasain saat-saat awal ketemu di Mekah, terus di Singapura, dan sekarang ini. Tapi dia cuma ngomong ini loh Bethlehem gitu. Tuh, saya nggak tahu Bethlehem itu apa gitu. Nah, saya tanya sama teman saya itu, sama suami saya, abang Bethlehem itu apa sih? Gitu. Nah, akhirnya saya dijelasin, Bethlehem itu begini loh, di sana itu gitu. Apa namanya, dulu Yesus itu di sini, dijelasin, pokoknya saya dijelasin gitu. Tapi masa sih, eh, kan taunya saya kan Isa Al-Masih, dan selalu dibilang nanti Isa Al-Masih itu kalau hari kiamat dia akan datang, dia akan bersayap, dan itulah Imam Mahdi, dibilang gitu. Dia akan hadir di saat udah mau kiamat, di saat para orang Islam sholat, dan apa, Imam Mahdi lagi mengimami sholat, dan Isa Al-Masih itu akan datang melawan Dajjal gitu. Itu setahu saya. Lah kok ini ngomongnya kok Yesus gitu. Nah, dan aku dilihatin apa namanya, dilihatin ini Bethlehem, dan sedangkan saya nggak pernah tahu Bethlehem itu apa gitu, dan Bethlehem itu di mana gitu. Nah sudah gitu akhirnya saya diginiin sama teman saya, tahu nggak, kalau orang Islam itu kalau punya duit katanya kan suruh haji, suruh umroh, perkaya kamu. Nah kalau orang Kristen itu kita ke Bethlehem, digituin. Saya di sana itu ada istilah tembok ratapan gitu. Nah waktu itu semakin penasaran saya dong, loh apa maksudnya itu gitu. Tapi saya semakin penasaran banget, dan yang bikin penasaran itu rasa damai itu, dan rasa damai itu benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa gitu. Hingga pada akhirnya saya selalu ngajak nyari orang, dan saya itu merasa kok saya mau bilang Kristen kok seakan-akan kok nggak dibolehin. Saya bilang suami saya aja saya dicuekin, malah dimarahin karena katanya gara-gara dia, padahal kan dia nggak pernah ngajak waktu itu. Bahkan sampai detik ini juga dia nggak pernah, kamu injilin atau, karena saya juga nggak pernah ngomong gitu kan. Tapi kok nggak pernah, saya itu mau ke gereja, saya itu pengen ke gereja sama waktu itu. Hingga akhirnya saya ketemu sama sepupu suami saya bilang, saya mau ke gereja, tahu. Ya udah Mbak Irma, terus bedanya itu gimana ya kalau ke gereja? Itu saya nanyain. Nah dia juga karena mungkin dia kurang terlalu paham juga ya, ke gereja ini aja Mbak, yang lebih dekat gitu kan. Tapi bukan diajak ke gereja dekat tempat saya, tapi malah lumayan agak jauhan gitu waktu itu. Katanya yang lebih dekat, tapi kok jauh dalam hati saya. Tapi ya udahlah, yang penting saya sampai gereja, pikiran. Tapi nggak jadi itu ke gereja. Ah, kayaknya udah terlambat deh Mbak. Kayaknya udah selesai deh ibadahnya gitu waktu itu. Oh ya udahlah, kapan-kapan lagi gitu. Hingga suatu saat kita itu ketemu sama orang gereja, dan itu dia itu sekretariat gereja. Nah akhirnya disitulah saya benar-benar jadi ke gereja. Saya bilang, dia sih orang Jawa tapi suaminya orang Batak gitu. Nah saya juga ngomongnya gini, Nantulang, saya pengen ke gereja tapi nggak tahu nanti gimana ya caranya ya gitu. Nggak apa-apa, datang aja, nanti saya diusir nggak, kan saya orang Islam, saya digituin. Nggak ada orang gereja itu ngusir, itu nggak ada. Ayo masuk aja, nanti kamu bilang aja kalau udah sampai bawah nanti saya jemput gitu. Dia udah lumayan tua, dia udah lumayan berumur, tapi emang masih gesit gitu.
Nggak apa-apa, nanti saya jemput aja. Kalau pokoknya kamu kalau udah naik angkot, paling naik angkot cuma 5.000. Nanti kamu bilang aja telepon, nanti saya jemput ke bawah. Beneran tuh, benar-benar saya ke gereja waktu itu. Dijemputlah saya sama si Nantulang itu. Saya dijemput sama si Nantulang itu, saya masuk gereja. Nah, saat kaki saya melangkah ke gereja, perasaan nyaman, damai, seperti yang laki-laki itu datang, itu sama persis, gak bisa diituin dengan kata-kata. Loh, ini kan perasaan yang pernah saya alamin waktu itu. Saya bilang gitu. Saat saya masuk ke gereja, dengar lagu puji-pujian, saya nggak mudeng maksudnya lagu puji-pujian itu apa, tapi ini loh perasaan damai yang aku rasakan waktu itu. Ini loh perasaan damai yang laki-laki itu datang ke saya. Ini loh perasaan damai yang benar-benar saya cari. Dan air mata itu benar-benar menetes mengalir dengan sendirinya. Dan saya itu merasa di gereja itu banyak orang, tapi merasa saya itu nggak ada orang. Perasaan itu di gereja itu cuma saya sendiri, perasaan damai itu luar biasa. Dan di situ tuh cuma saya itu bisanya mengucurkan air mata dari masuk sampai terakhir kita mau pulang, bahkan dengar khotbahnya pun saya itu masih berasa damai banget perasaan itu, dan nggak tahu air mata itu mengucur sendiri. Saya nggak tahu. Dan waktu itu setelah ibadah kan selalu ditanyain siapa yang baru masuk gitu kan, suruh angkat tangan. Ya saya angkat tangan aja, emang saya baru masuk, pikiran saya, aduh, pasti saya nanti akan diusir, pasti saya nanti akan dipermasalahin lagi, karena saya merasa waktu itu orang Islam masuk gereja, aduh nanti kalau saya ditanya KTP saya bagaimana ya, tapi udahlah, tapi kok saya diselamatin, terus diajak berdoa. Nah saat diajak berdoa lagi itu sama seorang ibu waktu itu ngajak doain saya merasa perasaan ini loh damai banget gitu. Dan entah mengapa air mata itu bercucuran terus. Gak tahu kenapa air mata itu bercucuran. Saya gak bisa berkata-kata. Pokoknya ini perasaan damai banget. Dan merasa di gereja itu pokoknya suara apapun saya gak perlu. Intinya saya merasa di dalam gereja itu damai. Dan saya merasa itu diri saya sendiri. Dan benar-benar perasaan damai yang gak bisa saya omongin dengan kata-kata waktu itu. Akhirnya hari Minggu itu saya ke gereja kan pulang. Udah saya ngomong sama suami, abang, tahu nggak? Tadi saya tuh ke gereja tahu. Saya ngomong gitu. Suami saya juga nggak merespon gitu. Karena mungkin dalam hati suami saya mungkin ini anak puling cuman main-main aja gitu kali ya. Nah, saya juga, dia jawabnya gitu. Kayak enggak, aduh istri saya mau ke gereja gitu. Enggak, kayak merasanya biasa karena dia selalu ngomong, kamu jangan main-main dengan iman kamu ya. Jangan agama kamu pertaruhkan atau karena siapa kamu masuk Kristen. Orang Kristen nggak mau loh kayak gitu. Cuman kayak gitu. Saya itu serius ya bang. Saya cuman ngomong gitu waktu itu. Udah waktu itu hari Minggu saya ke gereja. Hari Selasa saya harus ke Serang. Nah, pulang dari Serang itu, dari terminal itu, saya diuji lagi. Mungkin disitulah saya diuji, benar-benar diuji juga sama Tuhan ya. Waktu itu kami kecelakaan. Dan di bis itu, di KM 55 itu ada sebuah truk, membetulin ban di bahu jalan, tapi tronton itu nggak melihat itu truk lagi membetulin bannya di bahu jalan. Saya rasa mungkin dia ngantuk kali ya. Nah, dia mengerem mendadak, peti besar yang dibawa tronton itu jatuh ke kita. Gitu. Sedangkan bis kita itu pintunya nggak tertutup gitu, dan posisinya saya itu paling depan pinggir pintu gitu. Nah, dan peti tronton yang gede itu jatuhin ke kita, udah gitu kita masih ditabrak bis lagi dari belakang sampai ke 6 kendaraan beruntun. Tapi Tuhan itu benar-benar baik. Waktu itu pintu nggak terbuka, tapi saya nggak terluka apa-apa, cuman sedikit ada darah di bibir saya, dan waktu kecelakaan itu saya melihat semua karena saya emang duduk paling depan. Saya cuma berteriak, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Entah mengapa saya bisa teriak kayak gitu pun saya nggak, tanpa saya sadari. Saya bisa berteriak Yesus itu baik. Bukan berarti saya udah mengenal Yesus lama, enggak. Tapi saat kecelakaan itu saya cuma memanggil Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Sampai orang menolong kami. Intinya di situ. Dan waktu itu nggak ada lama, cukup lama kami nggak ada yang nolong waktu itu.
hingga saya melihat sendiri banyak korban, sopir kontainer meninggal. Saya teriakan saya cuman satu, Yesus baik, Yesus baik. Dan posisi itu pun saya nggak kenapa-napa, cuman karena benturan mungkin dengan shock kali ya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, pulang dibawa rumah sakit, dan waktu itu kita ditumpuk karena banyak korban ya, di ambulan itu benar-benar kita ditumpuk karena emang banyaknya korban, karena beruntun kecelakaan itu. Dan akhirnya saya juga nggak bisa langsung diurusin, suami saya mau ngurusin juga nggak bisa lewat karena tolnya emang benar-benar masuk, ditutup waktu itu. Dan saya hanya di rumah sakit sama sepupu saya itu, tapi sepupu saya juga terluka gitu. Dan waktu itu juga ya saya cuma bisa berkata Yesus itu baik, selalu itu jawaban saya. Yesus itu baik, Yesus itu baik, itu aja. Yesus baik, itu aja. Jadi nggak ada kata-kata lain waktu itu. Sudah gitu saya dirawat karena emang saya lukanya kan cuma di bibir aja sedikit. Nah akhirnya saya dibawa balik, akhirnya malam itu ada, pas sore saya sampai rumah, di gereja kami ada doa mukjizat. Akhirnya saya pergi ke doa mukjizat. Setelah pergi, pada waktu itu saya masih di Papah, benar-benar. Tapi saya masih naik angkot itu, walaupun saya balik dari rumah sakit karena ingin ikut doa mukjizat, karena waktu itu saya dipapah sama salah satu mbak yang ikut saya di sini, itu ke gereja gitu. Saya dipapah naik angkot sampai di gereja, naik juga susah waktu itu karena saya baru keluar dari rumah sakit. Memang saya cuma terluka sedikit, tapi kan badan berasa nggak enak karena diombang-ambingin bis, berapa kali ditabrak waktu itu. Sudah gitu saya itu nggak sampai di situ, selang 2 hari kali ya, saya bermimpi lagi, dikasihlah salib gitu, seorang laki-laki dikasih salib lagi sama seorang laki-laki. Dan dia juga ngomong, itu laki-laki itu juga laki-laki yang sama, dan dia cuma ngomong begini, ini buat kamu, nanti kamu akan mengerti, digituin. Nah salib itu perasaan saya buang, dalam mimpi itu saya buang-buang, tapi balik lagi aja ke saya, balik lagi ke saya, balik lagi, ini apa artinya, saya gitu, ini apa artinya, saya mikir gitu. Tapi saya ngomong sama si suami, bang, saya mimpi tahu dikasih salib lagi. Bagus tuh, kamu harus benar-benar itu bisa bertumbuh rohani kamu gitu. Dalam hati saya, lagu tumbuh gimana? Saya gituin kan waktu itu. Tapi waktu itu saya belum dibaptis, masih belum mau dibaptis. Saya benar-benar, saya benar-benar pengen yakin, benar-benar mau yakin. Hingga suatu saat saya ikut di salah satu gereja kita, kan ada yang orang tuanya meninggal, dan saya tiba-tiba diajak-ajak ke sana. Salah satu orang gereja itu bilang gini, menjadi Kristen itu harus siap menderita loh. Maksudnya apa gitu? Kok menjadi orang Kristen kok harus siap menderita? Nah, kata-kata itu sampai sekarang itu benar-benar saya paham. Ternyata memikul salib itu tidak mudah, intinya di situ. Nah, pada waktu itu akhirnya saya udah makin kesini kan langsung belajar, tapi saya selalu mencari apa sih maksudnya ini, apa sih yang harus saya lakuin gitu. Hingga akhirnya saya ngomong, bang, bener loh, saya benar-benar pengen jadi orang Kristen, saya pengen benar-benar dibaptis gitu. Ya udah, kalau emang kamu benar-benar mau dibaptis, kamu ngomong lah. Nah waktu itu saya ngomong sama orang gereja, Nantulang, saya itu benar-benar tahu pengen dibaptis, saya benar-benar tahu pengen jadi Kristen. Apa kamu udah yakin? Saya digituin. Karena ini bukan main-main gitu. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Saya gitu. Karena benar-benar saya udah nggak bisa kayak kemarin, karena saya merasa batin saya itu benar-benar memberontak gitu. Saya itu nyaman saat masuk gereja itu, saya nyaman banget dengar lagu puji-pujiannya pun nyaman banget waktu itu. Pokoknya saya minta harus dibaptis. Pokoknya saya harus dibaptis, saya selalu gitu. Nah pada akhirnya saya dibaptis lah waktu itu. Tapi keluarga saya waktu itu sempat ada pro dan kontra, teman-teman saya gitu. Bahkan mereka nggak mau berteman lagi sama saya, dibilang ngapain berteman lagi sama dia, orang dia aja udah murtad, dia aja udah kafir, dia ngomong gitu. Bagi saya itu bang,
nyakitin ya, punya teman sekarang nggak pernah mau jadi teman saya. Terus mama saya bilang dunia akhirat saya nggak pernah mau, ya karena mungkin mereka, saya paham mungkin mereka shock kali, belum bisa menerima kalaupun saya harus jadi orang Kristen, mungkin karena emang keluarga kami kan nggak ada satupun yang Kristen. Walaupun keluarga kami seorang tokoh Islam, tapi nggak fanatik atau radikal, enggak, cuman mungkin bagi mereka juga emang benar-benar merasa itu shock lah ya, cucu yang mereka harapin, keluarga yang mereka harapin bisa berbahasa Arab, udah umroh berkali-kali, kok ternyata kok malah sekarang menganut Yesus. Mungkin dia merasa shock, dan mama saya benar, kamu nggak akan pernah saya ikhlasin, dunia akhirat saya nggak akan pernah, dari keturunan kita nggak ada, dari kakek kita, dari keluarga Hasan nggak ada apa namanya orang murtad. Kamu kenapa bisa murtad kayak gini? Saya sumpahin, saya ya namanya orang tua ya. Mama saya mungkin merasa kecewa sama saya, sampai detik ini pun dia selalu bilang, coba kamu cari tahu bener nggak itu si Septi itu orangnya jadi murtad. Pokoknya saya nggak ikhlas dunia akhirat. Pokoknya dia nggak terima mama saya sampai detik ini pun. Saya nggak terima gitu. Saat saya mau setiap mau ambil anak saya jawab, janganlah nanti anak kamu juga di sana kamu jadiin orang kafir gitu. Tapi saya nggak apa-apa. Saya yakin suatu saat Tuhan Yesus itu akan jamah keluarga saya, mama saya, anak-anak saya. Segimanapun sulitnya saya sama anak-anak saya untuk bawa ke sini, tapi saya yakin suatu saat mama saya hatinya akan diluluhkan sama Tuhan Yesus. Sampai detik ini pun setiap kali telepon mama saya selalu bilang kamu kafir gitu. Tapi ya nggak apa-apalah, bahkan teman saya pun yang dari dulu pun satu pun sampai detik ini juga menjauhin saya. Bahkan saat posisi kayak gini, pandemi kayak gini, saat sesulit kayak gini pun selalu saya disalahin, itulah hasil dari kamu murtad. Saya gimana saya menjelasin, ini loh Tuhan yang hakiki, saya tuh nggak murtad. Ini loh Tuhan, benar-benar Tuhan yang nyata, benar-benar Tuhan yang hakiki. Dan saya ini udah dewasa, saya ini udah tua ya untuk memilih keyakinan saya. Jadi selalu teman saya, orang kamu aja ya, andai kata kamu dibunuh pun kamu juga halal kok, karena kamu itu orang kafir gitu. Bahkan teman saya juga pernah bilang, kamu itu nggak akan pernah masuk surga karena hanya orang-orang Islam lah yang bisa. Selalu, saya bukan masalah itu, saya yakin dengan keyakinan saya. Bukan berarti itu apa namanya saya murtad, tapi saya gimana menjelaskan kalau ini itu benar-benar Tuhan yang hakiki, Tuhan yang nyata, dan di situ sayalah dibikin damai sama Tuhan Yesus. Dalam arti damai bukan berarti saya damai dikasih harta atau apa, bukan. Tapi jiwa saya, batin saya, roh saya itu merasa damai. Saya merasa sejahtera, saya merasa kehadiran Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa. Walaupun sampai detik ini teman saya sama saya masih menjauh, tapi nggak apa-apa. Saya selalu doain semoga teman saya tuh dijamah hatinya sama Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan itu akan ngasih saya teman lagi yang lebih dan lebih baik lagi dari teman-teman saya. Saya nggak membenci mereka, tapi tetap saya sayang sama mereka. Dan saya juga berharap mereka bisa menerima Yesus seperti saya juga. Karena saya tahu mereka pada dasarnya nggak tahu gitu. Dan saat saya sampai detik ini pun saya komunikasi dengan keluarga saya yang sekarang megang yayasan kami yang di Jawa. Kalau untuk abah kita kan mungkin belum bisa menerima, tapi kalau untuk istri abah kami, dia selalu bilang nggak apa-apa karena kamu berhak memilih keyakinan kamu, karena pada dasarnya agama itu
seperti baju kalau dilepas juga sama gitu, seperti rokok ada bermacam-macam merek, tapi kalau dibuka dalamnya juga tembakau. Begitu pula agama, ada agama apapun, tapi yang sebenarnya tetap satu Tuhan adanya gitu. Saya selalu digituin, tapi keluar itu istri dari abah saya itu saja, tapi yang lainnya juga tetap mengeklaim saya. Bahkan setiap saya merespon mereka selalu ngajak debat saya. Kenapa Kak, saya harus jadi orang Kristen? Kamu sadar nggak sih, kamu nanti kalau masuk Islam lagi nggak akan pernah diterima. Tapi nggak apa-apa, suatu saat Tuhan pasti jamah mereka. Intinya di situ aja sih. Di sini kesaksian saya, semoga dengan kesaksian saya ini bisa banyak berkat buat banyak orang, dan semoga Tuhan juga bisa jamah keluarga saya dan teman-teman saya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Handsetnya siapa? Ya. Bu Siti, bisa handsetnya dicabut dulu, Bu. Supaya tidak dubbing, dicabut dulu baru dipasang lagi. Udah, Pak? Ya, dipasang lagi, Bu, pasang lagi. Supaya tidak dubbing, pasang lagi. Ya, tolong sabar ya teman-teman, ini karena suaranya dubbing. Iya, halo. Halo? Ya, halo. Ya, oke. Ya. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, sekalipun manusia berulang-ulang menghina Tuhan karena dia adalah memang ilahi, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali dengan hinaan atau apapun yang mau dikatakan oleh manusia. Itulah Tuhan yang benar. Ya. Manusia memanggil dia hanya memanggil Yesus, Yesus. Tuhan tetap mengasihi. Sebetulnya dia adalah Tuhan. Ya, dialah yang menciptakan semuanya. Makanya saya di mana-mana selalu mengajak kepada umat Tuhan untuk biasakan memanggil Yesus itu jangan cuma Yesus, tapi Tuhan Yesus. Karena dia itu pencipta. Dia itu bukan hanya sekelas nabi, dia bukan hanya sekelas rasul, ya. Tapi dengan panggilan seperti itu pun juga Tuhan tetap baik kok. Tuhan tetap mengasihi semua manusia, Tuhan tetap sayang kepada semua manusia. Itulah Tuhan, dan Tuhan tidak perlu dibela, ya. Tuhan tidak perlu dibela. Karena Tuhan itu yang maha kuasa, dialah yang membela setiap manusia. Pembelaan itu datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari kekuasaan, bukan dari kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Tapi pembelaan itu berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Kita melihat bagaimana seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Ibu Siti Amana, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak masuk di akal kita. Tapi kita bisa merasakan damai yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang tidak bisa dibantah, tidak bisa disangkal atau tidak bisa dipisahkan dari dalam hidup kita. Karena itu nyata, ya. Dia bukan hanya sekedar seperti perasaan gembira karena dibelikan mobil atau gembira karena mendapatkan hadiah. Itu gembira hanya bersifat duniawi, itu hanya gembira bersifat luar, ya. Benda-benda itu berurusan hanya dengan kepuasan daging. Tapi kalau damai yang dialami waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu damai yang di dalam jiwa dan roh kita. Jadi damai itulah yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan hanya kegembiraan karena kita mendapatkan berlian atau emas, tidak. Itu beda sekali, ya. Karena damai seperti itu sebentar aja sudah sirna dari dalam hidup kita. Tuhan Yesus Tuhan yang sangat baik. Teman-teman, buka hatimu, biarkan Tuhan masuk dan menjamah dan membuat engkau mengalami sesuatu yang luar biasa, yang supranatural, seperti yang dialami oleh Ibu Siti Amana. Oke, sebelum kita masuk di dalam diskusi, mungkin kita lihat beberapa
foto yang kita perlu saksikan. Ya, salah satunya adalah kecelakaan yang di tol yang diceritakan oleh Ibu Siti Amanah tadi. Jadi ini adalah sebuah karya kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat, di mana sesuatu yang menurut ukuran manusia tidak mungkin Ibu Siti bisa selamat, karena dia waktu itu berada di pas di pintu dari bus yang ditumpangi, dan bus pintunya itu dalam kondisi terbuka, pas di depan, pas di pintu, ya. Dan kita lihat ini posisinya, banyak orang yang meninggal pada saat itu. Nih kita lihat ini di dalam gambar, ya. Dan jalan mengalami kemacetan total pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan manusia, dan Tuhan yang tahu menjaga anak-anaknya yang mau menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Oke, teman-teman, ini gambar yang kita perlu saksikan, dan semuanya tidak ada rekayasa, semua itu adalah sesuatu yang real, ya. Jadi pengalaman bersama Tuhan Yesus adalah pengalaman yang luar biasa. Oke, teman-teman, ini sinyal agak kurang mendukung ya malam hari ini, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah setia. Kami berdoa Tuhan Yesus sumber kehidupan, Tuhan Yesus pencipta yang maha baik, terus memberkati, terus memberikan kebaikan di dalam setiap kita, dan sedapat-dapatnya kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan juga kepada Ibu Siti kami sampaikan terima kasih, Bu, atas kesaksiannya yang luar biasa. Kami berdoa Ibu semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam iman, dan semakin mengalami mujizat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, mungkin Ibu bisa sampaikan closing statement di bagian akhir ini. Halo? Ya, halo Pak. Ya, saya cuma mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersaksi di sini, dan semoga dengan kesaksian ini banyak teman-teman yang diberkatin, banyak teman-teman yang belum bisa menerima Tuhan Yesus bisa cepat terjamah. Dan juga kami sampaikan bahwa besok pagi jam 5.30 silakan Anda yang rindu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, karena firman Tuhan berkata Tuhan Yesus bertahta di atas pujian. Jadi kalau mau menghadirkan Tuhan sangat sederhana, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Bukan karena uang kita Tuhan hadir, bukan karena hotel bintang 7 Tuhan hadir, bukan karena istana Tuhan hadir, tapi karena memuji, karena pujian dan penyembahan. Ya, kalau mau Tuhan hadir dan Tuhan terus kita bisa rasakan di dalam hidup ini, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Oke, besok pagi jam 5.30 We For God Official Channel akan hadir untuk membantu umat Tuhan supaya pujian penyembahan bisa terus terpelihara, dan kita bisa sampai kepada kerajaan Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Dan di dalam Yohanes 17 Tuhan Yesus berdoa, biarlah mereka semua menjadi satu, ya, supaya kita menjadi satu dengan mereka dan mereka menjadi satu dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Banyak memuji dan menyembah Tuhan. Oke, teman-teman, sampai ketemu besok pagi di We For God Official Channel. Bagi Anda yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, mengalami Tuhan lebih dalam, silakan Anda bergabung besok pagi, jam 5.30 WIB. Oke, buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.